Ya, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, hari ini kita melanjutkan materi PAI untuk kelas 4. Yang minggu lalu kita sudah belajar, anak-anak sudah merangkum dengan mandiri tentang materi bersih itu sehat ya. Nah, hari ini kita lanjutkan dan sambil Pak Guru jelaskan materi yang kemarin sudah anak-anak rangkum. Nah, ini sebagai gambaran bahwa di kelas 4 ini kita belajar tentang bersih itu sehat. Nah, anak-anakku semua yang dirahmati Allah, kebersihan ini memiliki kedudukan yang penting dalam agama Islam ya. Karena Islam adalah agama yang suci. Ada istilah menyebutkan, dan ini juga hadis ya, disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah, bersih artinya adalah bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya adalah bebas dari najis. Jadi antara bersih dan suci itu beda maknanya. Kemudian anakku semua, bahwa bersuci ini juga disebut dengan toharoh. Tulisannya taharoh, tapi kita bacanya toharoh. Bersuci disebut juga toharoh. Nah, toharoh sendiri secara bahasa artinya adalah kebersihan atau bersuci ya. Nah, sedangkan secara istilah adalah kegiatan bersuci dari hadis atau dari hadas, maaf, kegiatan bersuci dari hadas atau najis sehingga seseorang diperbolehkan untuk mengerjakan ibadah. Contohnya apa? Contohnya misalnya berwudu, kemudian mencuci tangan, mencuci najis maksudnya ya, mencuci najis, membersihkan najis, maka itu disebut toharoh. Nah, anakku semua, selanjutnya yang kita pelajari adalah anak-anak harus tahu bahwa dalam agama Islam bersih atau suci ini dibagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah bersih dari hadas dan yang kedua bersih dari najis. Karena kedua hal ini berbeda, maka akan Pak Guru jelaskan secara bertahap. Untuk minggu ini kita akan menjelaskan tentang hadas. Hadas adalah suatu keadaan yang tidak suci, yang ini menyebabkan seseorang tidak boleh melaksanakan ibadah. Secara umum ada dua. Yang pertama adalah hadas kecil, yang kedua adalah hadas besar. Hadas kecil itu apa Pak Guru? Hadas kecil itu adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak suci dan mewajibkan untuk berwudu atau tayamum agar bisa beribadah lagi. Sedangkan hadas besar adalah suatu keadaan yang menjadikan seorang tidak suci, yang mewajibkan harus mandi terlebih dahulu agar bisa suci. Jadi bedanya adalah kalau hadas kecil adalah sesuatu yang mewajibkan kita untuk wudu, kalau hadas besar itu sesuatu yang mewajibkan kita untuk mandi. Contohnya, contoh hadas kecil yang pertama yaitu buang air kencing, yang kedua itu buang air besar, yang ketiga buang angin. Hal-hal tersebut jika anak mengalami, maka harus wudhu kalau mau sholat, harus wudhu kalau mau baca Quran. Nah, sedangkan contoh hadas besar yaitu satu, keluar haid, ini bagi perempuan, kemudian juga nifas bagi perempuan, ini bagi yang setelah melahirkan ya, dan juga ada contoh-contoh yang lainnya. Nah, anak-anak bisa sambil bertanya kepada orang tua di rumah tentang contoh hadas besar yang lain ya. Nah, untuk hari ini kita akan fokus diskusi tentang suatu kasus ya. Sebagaimana di sini Pak Guru tampilkan saat anak-anak sedang menanggung hadas kecil ya, atau sedang mengalami hadas kecil, misalnya karena kentut. Nah, kira-kira apa sajakah hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi yang sedang berhadas kecil? Tentunya ada banyak jawaban ya. Nah, silakan sampaikan jawabanmu di grup sebagai bahan kita untuk berdiskusi hari ini ya. Demikian yang Pak Guru sampaikan. Manakala ada sesuatu yang kurang jelas, Pak Guru mohon maaf, dan anak-anak juga bisa merangkum ya apa yang Pak Guru sampaikan di video ini, dicatat di buku tulis PAI-mu manakala menurut anak-anak ini penting untuk dicatat. Terima kasih ya. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.